Salam damai Bapak Ibu Saudara. Tema renungan kita saat ini, hidup adalah perjuangan. Didasarkan pada teks Alkitab yang diambil dari Ulangan 1 ayat 30 dan 31 dan Yosua 23 ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang memelihara kehidupan. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi pendengar yang baik, dan kiranya oleh firman-Mu kami dapat menjalani kehidupan seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, agar hidup kami bermakna dan berdampak baik bagi sesama. Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua tahu keistimewaan ikan salmon. Bukan hanya bergizi, menyehatkan, dan harganya mahal. Keistimewaan ikan salmon adalah daya juangnya. Ketika musim bertelur, mereka mencari sungai. Bukan sembarang sungai, tapi sungai tempat mereka dulu ditetaskan. Mereka bisa mengidentifikasi muara sungai asal-usul mereka dengan kepekaan daya penciuman yang tidak ada tandingnya. Ketika ikan salmon berhasil memastikan sungai kelahirannya, mereka berenang ke hulu. Mereka harus melawan deras arus sungai. Persoalan lebih rumit ketika di sungai terdapat banyak batu dan air terjun karena perbedaan tinggi permukaan air. Ikan salmon tidak berputus asa. Mereka berjuang melompati air terjun. Kadang-kadang mereka hanyut dan terhempas. Tapi mereka melompat ulang dan terus berenang menuju hulu sungai. Mendekati hulu sungai, ancaman sudah menunggu. Beruang, burung elang, dan predator lainnya sudah menantikan kedatangan ikan-ikan salmon. Demi keberlangsungan generasi, ikan-ikan salmon berjuang mempertahankan hidup mereka dari ancaman predator dan rintangan arus sungai yang deras dan air terjun yang terjal. Mereka berjuang menghadapi ancaman agar bisa mencapai tempat yang biasa digunakan para leluhur mereka untuk menaruh telur-telur mereka. Ikan salmon layak disebut istimewa karena daya juang mereka untuk keberlangsungan generasi sungguh luar biasa. Alkitab Perjanjian Lama menceritakan berbagai pengalaman hidup umat Israel yang penuh dengan perjuangan. Dipimpin oleh Musa, umat berjuang membebaskan diri dari perbudakan Mesir. Dan ketika umat berada di padang gurun, mereka menghadapi kehidupan alam yang keras, cuaca yang ekstrim, dan keterbatasan bahan makanan dan air. Selama 40 tahun, umat memperjuangkan hidupnya agar bisa tiba di tanah perjanjian Kanaan. Tiba di perbatasan tanah perjanjian menjadi momen yang penting bagi Musa, Yosua, dan umat Israel. Di saat itulah Musa mengingatkan umat bahwa siapa sesungguhnya yang berperan di dalam perjuangan mereka. Kepada umat Israel Musa berkata, Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di sanalah engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu menggendongmu seperti seseorang yang menggendong anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ulangan 1 ayat 30 dan 31. Kata berperang dalam bahasa aslinya adalah lacam, berarti bergulat, berperang, atau berjuang. Beberapa puluh tahun kemudian, Yosua penerus Musa mengulangi peringatan itu.
Kepada umat Israel, Yosua berkata, "Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu." Yosua 23 ayat yang ketiga. Dengan demikian ditegaskan bahwa perjuangan umat Israel bukan perjuangan mereka sendiri, tapi juga perjuangan Allah. Bahkan sesungguhnya Tuhanlah yang telah berjuang untuk umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara, sepanjang perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang kita perjuangkan. Kita punya motivasi, tujuan, harapan, dan kita berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, hidup yang bermakna dan berdampak. Keberhasilan dan kegagalan dalam perjuangan hidup adalah hal yang wajar. Kadangkala kita antusias dan kadangkala kita merasa lelah dan tawar hati. Itu juga biasa dialami oleh setiap orang yang tengah berjuang. Yang penting untuk kita tidak berhenti memperjuangkan pengharapan kita. Dan ketika kita merasa hidup kita seperti padang gurun, ingat dan peganglah keyakinan bahwa Tuhan ikut berjuang dengan kita dan untuk kita. Tuhan akan menggendong kita seperti seseorang yang menggendong anaknya di sepanjang jalan yang ditempuh. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih atas sapaan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan menghiburan bagi kami yang tengah berjuang mewujudkan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, bermakna, dan berdampak. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan hamba-Mu berdoa untuk kebaikan umat-Mu. Berkati perjuangan umat-Mu yang merindukan pemulihan dalam kehidupan mereka, pemulihan kesehatan, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, dan pemulihan kehidupan yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.